Chilsonite Sword akhirnya muncul. Gimana ya kekuatannya? Oh, ternyata begitu gimmick mainannya Blazar. Di episode ini bener-bener dikonfirm sih. Waduh, Pak Retsu Haruno nih kok sus banget ya. Semuanya ini akan kita bahas dalam pembahasan episode 12 Ultraman Blazar bersama Koko Ultranil. Episode 12 ini dimulai dengan tim Scart yang dimarahin sama Pak Retsu Haruno. Dia heran kok bisa Earth Garon gak dinyalakan lagi setelah jatuh ke air, padahal itu kan prosedur dasar. Dari tim Scart juga beralasan bahwa Anri terluka, jadi gak bisa nyalain Earth Garon lagi. Tapi Pak Retsu Haruno juga heran kenapa Gento bisa ditemukan 10 km jauhnya dari posisi Earth Garon. Dia pun mencurigai Gento kabur dari pertarungan. Pak Retsu Haruno mengingatkan mereka bahwa sudah banyak yang mempertanyakan keefektifan Scart, dan Scart harus menunjukkan bahwa mereka dibutuhkan. Di malam harinya, Gebalga melanjutkan serangannya dengan mengeluarkan gelombang elektromagnetiknya sehingga seluruh kota kehilangan sinyal internet, bahkan HP dan komputer juga ikut mati guys. Tim Scart mulai menganalisis tubuh kaiju Gebalga dan mereka sepertinya menargetkan sebuah organ di tubuh Gebalga yang dapat mengeluarkan gelombang elektromagnetik itu. Teruaki dan Yasunobu ternyata sudah menyiapkan sebuah senjata rahasia baru. Senjata ini disebut Tilsonite Spear atau tombak Tilsonite. Nah, senjata ini dibuat dari bagian tubuh Garamon. Kalau aku sih curiga ini dari kulitnya ya guys. Kan kulitnya emang keras banget sampai bisa nembus armornya Earth Garon. Material ini disebut Tilsonite dan diklaim bahkan bisa bertahan dalam serangannya Gebalga. Dan karena ukuran Tilsonite Spear ini besar, Earth Garon akan membidiknya dan Mega Shot yang akan digunakan untuk menembakkannya nanti. Ternyata rencana tempur ini sudah dirancang oleh Pak Retsu Haruno secara detail. Gento yang sedang merenungkan beberapa pertarungannya bersama Blazar dan dia mengingat beberapa kali terjadi konflik antara mereka berdua. Gento pun memutuskan untuk meninggalkan Blazar Stone-nya di dalam locker. Dia memutuskan untuk bertarung tanpa Blazar. Keputusan ini nanti akan disesalinya. Saat mau berangkat, Emi dan Anri menghadang Gento dan memintanya buat tetap di markas saja dan memberi perintah. Dan ternyata tim lamanya Gento datang guys dan ikut serta dalam rencana penyerangan Gebalga ini. Wah, kangen banget ya, udah lama gak lihat mereka. Teruaki dan Yasunobu mengendarai Earth Garon dan bertugas menembakkan Tilsonite Spear, sedangkan Emi dan Anri bertugas untuk memancing Gebalga ke area tembakan. Tim lamanya Gento juga berada di garis depan. Mereka bertugas untuk memasang bahan peledak di jalan yang akan dilewati Gebalga. Saat sedang siap-siap, mereka ngobrol santai dengan Gento dan mereka menyinggung kejadian 3 tahun lalu, yaitu ledakan di laboratorium di Gifu. Gento yang bingung tiba-tiba teringat tentang memorinya itu ketika pertama kali ketemu Blazar. Sepertinya bakal ada rahasia yang dibuka tentang memorinya di episode ini guys. Bahan peledak pertama pun diledakkan dan Gebalga bangun dari tidurnya. Tim Scart bekerja sama dengan tim lamanya Gento berhasil memancing Gebalga ke poin 06, titik dimana Earth Garon akan menembakkan Tilsonite Spear. Tanpa ragu-ragu, Yasunobu menembakkan Tilsonite Spear menggunakan Earth Shot dan menancap tepat sasaran. Gebalga yang nggak bisa keluarin gelombang elektromagnetik lagi lalu diserang dengan misil dan akhirnya serangannya pun berhasil walaupun belum mati ya. Earth Garon memulai pertarungan jarak dekat dengan Gebalga, tapi ternyata Gebalga cukup kuat sehingga Earth Garon pun terdesak dan dibikin terpojok guys. Gento yang melihat situasi yang buruk ini dari kejauhan jadi khawatir dan berusaha mengambil Blazar Stone yang ada di kantongnya. Tapi Blazar Stone-nya nggak ada di kantongnya. Itu kan ditinggal di locker. Ya nggak bisa henshin dong. Dengan nekat Gento pun menembaki Gebalga, tapi Gebalga melancarkan serangan balik dan Gento pun terpental. Aku rasa scene ini tuh kuat banget sih guys, menggambarkan betapa lemahnya manusia ketika melawan kaiju yang ukurannya jauh lebih besar. Aku rasa keputusan Gento buat nekat kayak gitu juga kurang tepat sih. Ini juga menunjukkan Gento itu orangnya kadang-kadang tidak mempedulikan keselamatannya sendiri. Bayangin kalau di titik itu Gento mati. Apa jadinya sama timnya, sama Scart, sama kotanya apalagi. Gento yang udah putus asa banget tiba-tiba mendengar sebuah suara yang manggil dia. Aku rasa itu suaranya Blazar sih guys. Karena setelah itu Gento tiba-tiba dapat sebuah penglihatan. Dia melihat ingatannya Blazar ketika 3 tahun lalu ketemu sama Gento. Selama ini kita taunya kan Gento yang berusaha menyelamatkan orang-orang di ledakan itu. Memang benar. Tapi ternyata waktu ketemu Blazar, itu Blazar yang sedang menyelamatkan Gento. Kalau nggak ada Blazar di situ, Gento pasti udah mati guys. Itu yang ku dapat dari scene ini ya guys ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Gento yang tersadar akan hal itu pun langsung mengulur
menjulurkan tangannya ke depan dan Blizzard Blaze muncul. Dan ini sih aku nggak nyangka terjadi. Blizzard Stone yang ditinggal di locker tadi bisa terbang sendiri dan ditangkap sama Gento. Wow, akhirnya Gento dan Blizzard sedikit lebih memahami satu sama lain dan Gento mengajaknya bertarung bersama. Dalam pertarungan melawan Gebalga, Blizzard kembali menunjukkan sisi liarnya. Kali ini, Blizzard sudah tahu serangan-serangannya Gebalga, jadi bisa di-counter guys. Blizzard dan Gebalga terus bertarung dan sampai satu titik mereka adu kekuatan. Dan Blizzard pun mencoba menarik Tilsonite Spear yang tertancap di tubuh Gebalga. Ternyata saat itu di dalam Blizzard, Gento menerima stone yang baru, yaitu Garamon Stone. Dengan begini kita sekarang bisa lebih ngerti ya bahwa gimmick mainannya Blizzard itu kayaknya bukan banyak form, tapi banyak power up yang didapat dari lawan-lawannya, seperti dari Nijigagachi dan Garamon. Jadi mungkin mirip Ultraman Orb ya kan, dia dapat kekuatan atau form dari lawannya. Ultraman X juga guys, coba kalian komen siapa lagi Ultraman yang begitu. Langsung diaktifkan dengan Blizzard Brace. Ini animasinya kayak Tetris ya. Waktu ditarik sama Blizzard yang tadinya cuma besi panjang berubah bentuk menjadi sebuah pedang, Tilsonite Sword. Blizzard yang sadar dapat senjata baru tidak lupa bersyukur dan berdoa. Dengan Tilsonite Sword ini serangannya Gebalga bisa ditangkis dan bahkan bisa menyayat Gebalga. Blizzard pun kesenengan guys, seperti anak kecil dapat mainan baru. Siapa kalian yang kayak gini kalau dapat mainan baru guys? Aku dulu juga begini ya guys ya. Kapan lagi ada Ultraman yang begini? Lalu Blizzard melihat sesuatu yang menarik dari pedang ini. Oh, ada tuasnya. Dicobain tuh. Coba tarik 3 kali dan dipencet tombolnya. Wih, berhasil serangannya guys. Wah, ngelihat serangannya berhasil, Blizzard pun narik tuasnya berkali-kali dengan agresif. Entah berapa kali dia nariknya guys itu. Pasti dalam pikiran Blizzard, ku tarik 3 kali, perisainya Gebalga hancur. Ku tarik aja berkali-kali. Memang primitif si Blizzard ini. Dan bener aja, serangan Blizzard yang selanjutnya ini lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Blizzard kayak bisa teleport gitu guys, dan berhasil memotong Gebalga menjadi 2 bagian. Wah, aku juga suka banget sama background musiknya ya, kayak Mesir-Mesir gitu loh, keren. Baru kali ini BGM Ultraman ada yang temanya begitu guys. Setelah pertarungan selesai, Komandan Minoru Genkawa pun puas dan pergi dengan senang hati. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan yang dilakukan oleh Pak Retsu Haruno. Dia tiba-tiba nelpon seseorang dan berkata, "Ini Haruno, gelombang kedua berhasil dikalahkan." Waduh, Pak Retsu Haruno ini orang baik apa enggak sih guys sebenarnya? Bisa aja nggak sih dia itu ternyata beraliansi dengan alien yang mau menginvasi bumi dan mau ngetes kemampuan pasukan bumi dulu sebelum benar-benar menginvasi. Terus apa yang dimaksud dengan gelombang kedua? Gelombang pertamanya apa dong? Atau bisa jadi Pak Retsu Haruno ini sebenarnya baik ya guys. Dia tuh udah tahu lebih awal bahwa bakal ada invasi alien besar-besaran dan gelombang kedua serangannya sudah dikalahkan. Jadi dia berusaha untuk bantu bumi. Gimana guys menurut kalian? Coba kasih pendapat di komentar. Gento yang baru kembali dari pertarungan, dia ngajak ngomong Blizzard ya lewat Blizzard Stone bahwa mereka harus lebih saling mengenal satu sama lain sekarang. Dan sesamanya di ruang locker, kaget dia ternyata waktu Blizzard Stone-nya terbang nyariin Gento, temboknya tembus sampai lubang gede banget guys. Wah, aku aja nggak expect guys bakal serealistis ini. Kukira ya Blizzard Stone itu terbang secara ajaib dan nembus-nembus gitu guys. Ternyata enggak dong. Wah, luar biasa, keren banget bisa serealistis ini guys. Dan berakhirlah episode 12. Ini juga mengakhiri kurs 1 dari kisah Ultraman Blizzard ya. Mantap banget sih sampai episode 12 ini. Terus dukung dan nonton Ultraman Blizzard ya guys, biar Suburaya bisa bikin serial Ultraman sebagus ini. Oh iya guys, untuk nobarnya karena sekarang jadwalnya RTV itu hari Sabtu jam 9.30, jadi seringnya bentrok dengan jadwalku sendiri ya guys ya. Jadi untuk sekarang nobarnya aku tiadakan dulu sampai mungkin nanti kalau jam tayangnya ganti lagi. Mungkin aku bisa adain lagi ya guys ya. Tolong kabarin aku kalau udah ganti lagi jam tayang. Episode 13 dengan judul Scarred Nocturne yang adalah episode recap akan tayang Sabtu ini tanggal 7 Oktober 2023 jam 7.28 pagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan bantu aku mencapai 100.000 subscribers. Sampai jumpa di pembahasan episode selanjutnya. I'm Koko Ultranil signing off. Swash!